sebelum kita mulai pelajaran, sekarang waktunya apa? Pancasila. Pancasila. Ya. Masuk semua hari ini? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Oh, Talita. Talita kenapa nggak masuk? Sakit. Badannya panas. Tipes ya, kalau ada temannya yang sakit harus apa? Harus dijemur, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa? Dibuka dulu bukunya. Buku aja semuanya di sana. Apa? Belum punya. Nih, ini bahas apa? Dibuka halaman 45. Membangun jati diri dalam keragaman. Halaman 45. Sudah dibuka? Membangun jati diri dalam keberagaman. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apa masih ingat minggu kemarin kita bahas tentang apa? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di lingkungan rumah dan sekolah. Hak itu apa? Hak itu adalah salah. Kalau hak itu sesuatu yang sudah kita miliki. Kalau yang kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Sekarang hari ini kita bahas tentang membangun jati diri dalam keberagaman. Sudah dibuka, sudah ketemu? Sudah ketemu? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan keragaman budaya di Indonesia serta menuliskan sikap positif terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelum Bu Asma mulai materi pelajaran, Bu Asma mau tanya sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang jati diri? Siapa yang bisa? Jati diri itu apa? Ada yang tahu? Apa? Jati diri adalah diri kita sendiri. Jati diri itu diri kita sendiri. Ada yang tahu lagi? Apa itu jati diri? Identitas diri. Jati diri itu adalah identitas diri. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa jati diri itu adalah identitas diri kita. Kita sebagai manusia itu mempunyai identitas. Ya kan? Identitas itu seperti apa? Kita mempunyai nama. Sampai punya nama apa tidak? Punya. Sampai punya rumah apa tidak? Punya. Itu termasuk identitas. Sebagai manusia, kita itu harus tahu identitas kita itu seperti apa. Kita sebagai apa? Identitas namanya sebagai apa? Sebagai siswa. Kalau bahasa identitasnya jadi guru. Itu dinamakan identitas apa? Diri. Kemudian membangun identitas diri dari keberagaman. Keberagaman itu apa? Keberagaman. Menurut kalian keberagaman itu apa? Keberagaman itu bermacam-macam. Ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Apa Ubed? Tetapi tetap satu. Ya. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya apa? Indonesia itu memiliki apa? Perbedaan yang sangat banyak. Perbedaannya dari apa saja? Dari apa saja? Indonesia berbeda apanya? Suku, terus apa lagi? Agama, budaya, bahasa, terus apa lagi? Banyak. Pakaian ada, rumah ada, perahu ada, senjata, semuanya berbeda. Jadi Indonesia
keberagaman suku dan budaya, tapi Indonesia ini tetap apa? Tetap satu dalam semboyan apa tadi? Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Selanjutnya dibuka di halaman 46. Buka nah, halaman 46. Jika diperhatikan, ada apa itu? Ada keragaman budaya di Indonesia. Indonesia ini memiliki banyak apa saja? Banyak Indonesia ini negara yang sangat luas. Indonesia ini memiliki banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Itu termasuk apa? Pulau Indonesia. Nah, sekarang Bu Asma tanya, apakah di daerah sampai itu ada tradisi dan budaya yang berbeda? Di desa sampai itu ada apa tidak? Budaya apa? Ada apa tidak? Masa nggak tahu? Di daerah sekitar, misalnya kayak ada acara 7 bulanan sebelum melahirkan, ada apa tidak? Di desa sampai ada lawan. Ya, itu termasuk tradisi. Terus mari mana? Misalnya ada orang sunatan, terus dinaikkan di apa? Kuda. Itu juga termasuk tradisi. Apa di desa itu asal nggak ada seperti itu, tapi di desa itu kan ada kan kemarin yang sunat-sunat gitu ya kan. Nah, itu termasuk tradisi. Setiap daerah, setiap apa namanya masyarakat kelompok itu mempunyai tradisi dan budaya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita untuk menghargai itu? Apa caranya? Kita harus saling menghormati. Dengan adanya keberagaman budaya yang ada di Indonesia, itu ada hal yang apa? Positif dan negatif. Positif itu apa, Nak? Hal yang positif itu apa? Hal yang baik. Hal yang baik. Kalau yang negatif itu hal yang apa? Hal yang buruk. Jadi dalam keberagaman, dalam perbedaan itu mesti adanya kebaikan. Ada juga dampak buruknya. Nah, apa saja? Mari kita bahas bersama. Coba dibuka halaman berapa ini? 48. Membahas tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia, provinsi di Indonesia ada berapa? Ada 34. Indonesia banyak sekali. Di Indonesia ada 34 suku bangsa. Nah, ya, ada 34 provinsi, berbeda-beda suku, berbeda bahasa, berbeda apalagi agama. Ya, itulah namanya keberagaman perbedaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang keragaman rumah adat. Coba dilihat di halaman 50. Ini ada gambar apa saja? Ada rumah gadang, ada rumah joglo, ada rumah tongkonan, dan ada rumah donai. Coba, gua sampai tanya, rumah gadang itu dari mana? Dari Padang, ya. Kalau rumah joglo dari mana? Yogyakarta, pintar. Kemudian rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Kalau rumah donai dari Papua, ya. Ini namanya apa? Rumah adat. Nanti dibaca ya, bukunya ada semua itu ya. Nah, di sini di halaman 53 juga ada lagu daerah dan tari tradisional. Setiap provinsi memiliki tarian adat masing-masing. Iya apa tidak? Ya, banyak sekali. Kemudian apa nah? Kenapa Wan? Nah, yang halaman 55 ada keberagaman tradisi di Indonesia.
Coba sampean lihat, ini ada gambar apa? Apa ini ya? Ya, ini namanya tidak setan. Tidak setan itu diperingati supaya terhindar dari bahaya setan, terhindar dari bahaya. Ini anak kecil kayak nginjek lemah, kakinya dibilas sama air, itu dinamakan tidak setan. Ini namanya tradisi. Kemudian yang kedua ada tradisi taburik. Ini apa? Dari Sumatera Barat. Kemudian yang di bawah ada tradisi apa itu? Di bawahnya tradisi taburik ada tradisi apa namanya? Ini halaman 56 ada tradisi kebo-keboan. Dari mana tradisi kebo-keboan itu? Banyuwangi. Kemudian selanjutnya ada tradisi pasola. Dari mana tradisi pasola? Tradisi pasola dari mana? Ya, dari Sumba Barat. Sudah paham ya tentang keberagaman yang ada di negara Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang dampak positif dan dampak negatif adanya keberagaman. Jika bahasa boleh minta tolong. Nah, di sini Bu Asma punya papan yang berjudul dampak yang terjadi dari adanya keberagaman. Nah, sekarang Bu Asma minta kalian semua berlima, aslinya berenam, kalian nggak masuk, jadi berlima ya. Kalian tuliskan menurut kalian dampak positif dari adanya keberagaman budaya itu apa? Terus dampak negatifnya apa? Ditulis ya. Nah, dampak positif itu dampak yang apa? Baik, apik. Terus kalau dampak negatif itu dampak yang buruk atau yang jelek. Paham? Bisa? Oke, satu-satu ya. Ya, bentar. Siapa yang mau maju dulu? Ya, silakan Dika maju ke depan. Enak. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Silakan Ubed. Dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Oke, selanjutnya siapa yang mau maju? Aku. Oke, kawan. Ayo silakan kawan, maju ke depan. Tuliskan dampak positif dan dampak negatif yang terjadi. Oke, terima kasih kawan. Selanjutnya Kaila boleh maju. Enak, ditulis dampak positif dan dampak negatif. Terima kasih Kaila. Sekarang Ilham, silakan maju ke depan. Tuliskan dampak positif sama dampak negatifnya. Oke, silakan duduk. Kita bahas bersama-sama ya. Ayo, diperhatikan ke papan tulis. Ini sudah kalian tulis beberapa dampak yang terjadi dari adanya keberagaman. Ada apa saja? Dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama kita bahas dampak positifnya apa? Yang pertama menambah pengalaman. Yang kedua apa? Belajar toleransi. Dengan adanya keberagaman kita bisa belajar toleransi. Kemudian yang ketiga dapat menambah pengetahuan.
Kemudian yang kedua apa? Saling mengejek. Kalau adanya perbedaan itu banyak sekali apa tidak yang saling mengejek? Banyak ya. Kok misalnya bilang, itu loh kok cilik, kamu kok gede, kamu kok besar, itu termasuk mengejek. Itu perbedaan apa tidak? Pendek sama tinggi itu perbedaan apa tidak? Iya, perbedaan. Kemudian terjadi pertengkaran. Kalau kita tidak mau menghargai, nanti yang terjadi pertengkaran. Kemudian merasa daerahnya paling keren. Sampai nggak boleh ngomong. Misalnya sampai aku membelik, terus kayak wong calungan, terus sampai ini, membelik itu enak, keren, apa jalannya mulus, calungan apa, goci, itu nggak boleh. Goci? Goci itu kayak apa ya? Biasa saja, itu nggak boleh. Itu namanya merasa daerahnya paling keren, padahal sama-sama saja. Yang kelima yaitu tidak menghargai perbedaan. Ayo coba diperhatikan. Sudah paham semuanya apa belum? Sudah, Miss. Sudah. Dika sudah paham? Ya. Ubed? Ya, coba tepuk semangat. Nah, ini Bu Asma punya lembar kerja. Nanti dikerjakan ya. Di sini ada gambar apa saja? Ada rumah adat, ada tarian tradisional, dan juga ada pakaian adat. Nanti kalian isi, ini asal daerahnya mana, rumah adatnya apa, tarian adatnya bernama apa, pakaian adatnya bernama apa. Mengerti? Ya, mengerti Ubed? Oke. Tahu, Miss. Oke, kalau gitu Bu Asma ini ya, bagikan. Setelah itu sampean kerjakan. Ya. Nanti kalau sudah dipresentasikan maju satu-satu, dibacakan hasil kerjanya apa. Ayo, ditulis nanti. Tulis. Yang sudah boleh maju duluan. Presentasi. Oke, silakan siapa yang mau maju? Dika, ya, silakan. Yang lainnya diperhatikan dulu, yang lainnya diperhatikan. Ayo. Teman-temannya memperhatikan ya. Ini asal daerah mana Dika? Aceh. Aceh. Nangkuri Aceh, Darussalam. Rumah adatnya apa? Aceh. Aceh. Terus tarian adatnya? Saman. Pakaian adatnya? Bule bawang. Bule balang. Oke, tepuk tangan buat Dika. Ini Dika. Siapa yang sudah selesai? Silakan maju. Oke, Wawan. Silakan Wawan. Coba dipresentasikan asal daerahnya mana ini? DKI Jakarta. Sampai mana? Rumah adatnya mana? Apa namanya? Rumah kebaya. Tarian adatnya apa? Tarian zapin sama ondel-ondel. Kalian pernah melihat tarian zapin atau tari ondel-ondel? Aku pernah. Pernah, oke. Kemudian pakaian adatnya apa? Pangsi Betawi. Pangsi Betawi. Oke, tepuk tangan buat kawan. Oke, yang terakhir silakan Ilham maju ke depan. Ya, coba diperlihatkan ke teman-temannya asal daerah mana ini? Jogja, lihat ke temannya. Kemudian rumah adatnya apa ini namanya? Rumah adat Joglo. Oke. Kemudian tarian adatnya apa? Tarian serimpi. Pakaian adatnya? Ya. Surja dan kebaya. Oke. Tepuk tangan buat Ilham. Tepuk tangannya mana? Ayo tepuk tangan buat teman-temannya. Silakan dulu. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Sebelum Bu Asma akhiri, coba Bu Asma tanya. Tadi kita belajar tentang apa saja? Aku jadi diri tahu kan. Membangun jati diri dalam keberagaman. Jadi
dampaknya. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya tadi apa saja? Yang pertama dampak positif apa saja? Tadi membangun apa? Toleransi, kemudian membangun kerja sama. Terus yang ketiga apa lagi? Menambah pengetahuan. Yang keempat saling menghargai. Oh, nggak semangat? Mana tepuk semangatnya? Coba tepuk semangat. Semangat. Kalian itu kalau belajar harus semangat, apalagi masih pagi. Sudah makan apa belum? Belum makan. Terus dampak negatifnya tadi apa saja yang pertama? Ayo. Terjadinya perbedaan apa lagi? Saling mengejek. Kemudian terjadi pertengkaran. Ya, banyak sekali ya dampak negatif dan positif ya. Merasa daerahnya paling keren itu termasuk dampak negatif. Sebelum Bu Asma akhiri, Bu Asma mau tanya, apakah kalian ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, Bu Asma akhiri ya pelajaran pagi ini. Semoga